Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yeni Mulyati dengan nomor induk mahasiswa 2501091100493, bidang studi Pendidikan Agama Islam. Waktu pelaksanaan praktek dilakukan pada hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2025, bertepatan di lokasi SDN Kedung Bago, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, dengan materi indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Submateri keberagaman sebagai sunnatullah yang ada di kelas 4 semester ganjil. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Pagi yang cerah, senyum ceria. Aku pasti bisa. Yes. Alhamdulillah. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Sebelum belajar, kita berdoa dulu, memohon kepada Allah semoga nanti belajarnya kita lancar, semuanya menjadi anak-anak yang pintar dan ilmunya manfaat dan barokah. Oke, ayo berdoa dulu dipimpin oleh Dika. Ayo Dika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sampun, sekarang kita berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku,
bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sudah duduk lagi. Bu Yeni absen dulu. Erin, Alan, Akila, Dani. Asmaul Husna berarti itu adalah upaya kita mengenal atau mencintai siapa? Allah. Dengan mengenal Asmaul Husna kita berarti mengenal Allah. Kalau sudah kenal bisa cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta pasti bertakwa kepada Allah. Pasti senang beribadah, menjauhi semua larangannya. Kalau kita sebagai manusia itu disebut makhluk sosial. Jadi manusia itu tidak cukup hanya cinta kepada Allah saja, karena kita masih hidup di mana? Di dunia. Kalau hidup di dunia berarti kita hidup bersama siapa? Bersama manusia. Jadi kita juga harus mencintai manusia. Hari ini kita belajar tentang bagaimana cara mencintai manusia, yaitu tentang indahnya saling menghargai dalam keberagaman atau keragaman. Apa keragaman itu? Bermacam-macam. Apalagi? Banyak. Berarti satu jenis apa banyak jenisnya? Banyak jenisnya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang bab 3, yaitu tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Apa sih Bu tujuannya pembelajaran hari ini? Kenapa kita kok harus belajar indahnya saling menghargai? Tujuan yang pertama, jadi sampean sudah harus punya gambaran hari ini kita belajar apa ya. Kalau sudah selesai nanti saya harus dapat ilmu apa? Yang pertama adalah peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal dengan benar. Mendeskripsikan berarti mengartikan. Tujuan yang pertama, kalian harus bisa mengartikan apa pengertian dari keragaman sebagai sunatullah. Yang kedua, nanti kalian harus bisa menyebutkan beberapa keragaman yang ada di Indonesia dengan benar. Yang ketiga, bisa menguraikan perilaku atau sikap yang baik terhadap keragaman dengan tepat. Oke. Jadi hari ini kita belajar yang pertama pengertian, yang kedua tentang macam-macam keragaman, yang ketiga tentang perilaku yang baik terhadap keragaman. Ya, sudah siap? Siap. Tadi pagi sudah sarapan? Sudah. Sudah mandi? Sudah. Berarti sudah siap ya belajar hari ini. Nah, untuk mengetahui kalian sudah sejauh mana belajar tentang ini, Bu Yeni punya soal. Bawa pensil? Punya soal dijawab. Dikasih nama dulu.
Dijawab sebisanya, setahu kalian, karena ini nanti tidak mempengaruhi terhadap nilai. Sudah tadi kalian sudah melakukan pretest itu untuk mengetahui sejauh mana kalian mengetahui tentang pembelajaran hari ini, ya. Selanjutnya, apa itu keragaman? Supaya pemahamannya lebih luas, itu kita bisa memperoleh pengetahuan dengan cara membaca. Buku paketnya dikeluarkan, dibuka, dibaca pengetahuan tentang keragaman. Halaman 38. Dari tadi yang sudah dibaca, siapa yang berani? Apa itu keragaman? Apa Maura? Bermacam-macam. Beragam itu banyak, apalagi? Keberagaman. Apalagi? Apa? Keragaman sebagai sunnatullah. Loh, apa sunnatullah itu? Bu, tadi ada yang jawab keragaman itu sebagai sunnatullah. Apa sih sunnatullah itu? Coba yang baca, Erin, yang keras Erin, dibaca pengertian keragaman sebagai sunnatullah. Berarti keragaman di antara manusia adalah bagian dari hukum alam yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah cukup. Jadi keragaman itu menjadi sunnatullah karena sudah menjadi ketetapan. Sudah ditetapkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah Allah yang menetapkan, itu pasti baik. Ya. Terus perbedaan atau keragaman tidak bisa kita hindari. Di sini ada perbedaan, di sana ada perbedaan. Kita di kelas, perbedaan apa yang ada? Maura sama Alan. Perbedaan apa di situ? Perbedaan? Pinter, jenis kelamin. Berarti satu kelas ini sama apa berbeda? Berbeda. Jadi satu kelas ini ada yang berbeda. Coba dilihat rambutnya, yang laki-laki sama apa berbeda? Berbeda. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang kaku, ada yang lemes gitu. Ya, jadi perbedaan itu tidak bisa kita hindari. Dimanapun pasti ada perbedaan. Bagaimana seharusnya kita bersikap kalau sudah Allah tentukan keragaman? Salah satu tanda kekuasaan Allah yang harus kita syukuri, menghormati perbedaan, disebut dengan toleransi, saling menghormati. Karena ketetapan Allah pasti baik, jadi sudah tidak ada permusuhan, tidak ada perbedaan lagi. Dianggap perbedaan itu adalah warna. Kalian tahu warna pelangi? Warna pelangi hanya satu apa bermacam-macam? Bermacam-macam. Siapa yang tahu warnanya pelangi? Apa? Merah. Hijau. Nila dan ungu. Pelangi itu indah apa tidak? Indah. Indah karena perbedaan warna. Seandainya pelangi hanya warnanya satu, indah apa tidak? Indah. Ya, jadi perbedaan itu indah. Selanjutnya,
Keragaman itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Tadi malam belajar, ada di dalam Quran surat apa? Nah, kita baca bersama dulu. Siapa yang berani membaca? Angkat tangan. Erin, yang keras, Rin. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'araf inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, pinter. Tadi ada beberapa bacaan yang kurang tepat karena membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan tajwid. Ini lita'arofu, mungkin kadang tidak kelihatan. Nggih, ya. Ini lita'arofu. Artinya apa? Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan itu berbeda suku, bangsa. Tujuannya supaya apa? Saling mengenal. Ini terdapat di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, tujuannya tadi apa? Allah menciptakan perbedaan? Agar saling mengenal. Pinter, agar saling mengenal. Sekarang keragaman yang ada di Indonesia. Apa saja? Perbedaan suku, bangsa, budaya. Kita lihat di sini. Bahas bangsa, ada suku Jawa, ada Batak, ada Dayak, ada suku Papua, dan banyak lagi. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Yang tidak ngerti, misalnya kalian ketemu orang Madura, kalian tidak ngerti bahasa Madura, orang Madura tidak mengerti bahasa Jawa, maka bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Bahasa daerahnya macam-macam, ada yang pakai bahasa Jawa, ada yang Sunda, ada yang Madura, ya, macam-macam. Agama di Indonesia yang diakui ada 6, ya. Ini Kristen itu dibagi menjadi 2, Kristen Protestan dan Kristen Katolik, ya. Budaya juga banyak sekali ada di Indonesia. Oke. Tarian ada kecak, saman. Tahu saman dari mana? Pinter, dari Aceh yang nariannya cepat. Nah, itu tari saman, ya. Berarti di Indonesia beragam apa cuma satu budayanya? Beragam. Bahasanya juga beragam, agamanya juga beragam, budayanya juga beragam, tapi tetap satu, yaitu Indonesia. Meskipun berbeda-beda tetap satu jua, Bhinneka Tunggal Ika. Ampun. Kalian pernah dengar lagu Naik Becak? Pernah? Bagaimana lagunya? Saya mau ke Mekah itu juga dari becak, ya. Kita rubah liriknya, tapi lagunya tetap. Sebentar. Keragaman di Indonesia ada bisa sambil tepuk tangan, ya. Ayo 1, 2, 3. Keragaman ada berbagai macam, beda suku, bahasa, agama dan budaya, adat istiadat dan warna kulit. Sikap kita menghargai perbedaan, menghargai keyakinan, menghargai pendapat, selalu bermusyawarah sesuai Pancasila,
Al-Quran dan As-Sunnah. Mari semua jaga kerukunan. Nah, ini lagunya ya. Beda bahasa, semuanya berbeda, tetapi tetap satu, saling menghargai sesuai dengan Pancasila, Al-Quran, dan As-Sunnah. As-Sunnah itu apa? As-Sunnah itu adalah hadis. Ya, hadis ini pedoman kita. Kalau di Indonesia dasar negaranya apa? Pancasila, tidak boleh keluar dari ini. Kita sebagai umat Islam pedomannya apa? Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Ketiganya kita pegang dengan baik, pasti kita semuanya rukun ya. Nah, langsung ke sini kelompok Jawa, terus di sini kelompok Madura, sana Betawi, Dayak jadi dua di sini. Ayo, langsung kelompok dijadikan menjadi satu kelompok. Dua bangku ya, dua bangku dijadikan sudah berbentuk kelompok ya. Oke, setiap kelompok nanti saya bagikan LKPD biar bisa menjawab LKPD ini. Nah, setelah ini Bu Yeni putarkan video. Jadi silahkan disimak dengan baik, disimak dulu jangan jawab. Setelah disimak sampai selesai, baru nanti berdiskusi menjawab LKPD ini. Sudah paham? Halo semuanya. Silahkan dilihat dengan baik videonya. Konflik bernuansa suku dan agama pernah terjadi di beberapa negara di Indonesia. Padahal kita tahu Kelihatan, bahwa Ala. Indonesia memiliki Kita kecil kau nggak kelihatan. baik itu agama, suku bangsa, ras, bahasa, tradisi dan sebagainya. Penyebab konflik bernuansa suku dan agama itu terjadi karena kesadaran masyarakat terhadap isu diskriminasi suku dan toleransi beragama masih rendah. Fenomena tindak intoleransi dan diskriminasi ini berdampak tidak langsung terhadap situasi demokratisasi di Indonesia serta dapat merusak kehidupan harmoni masyarakat yang telah terbentuk sekian lama. Konflik merupakan hal yang terjadi sebagai akibat dari interaksi manusia. Terjadinya konflik biasanya dilatar belakangi oleh perbedaan yang dibawa oleh individu dalam interaksi. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara multikultural atau majemuk terbesar di dunia. Kemajemukan Indonesia dapat dilihat dari agama, budaya, bahasa, etnis, dan adat istiadat yang ada. Dan berikut adalah beberapa konflik antar etnis yang pernah terjadi di Indonesia. Namun sebelum kita lanjut, perlu kalian ketahui jika video ini bukan bermaksud untuk merugikan pihak manapun. Video ini murni bertujuan untuk mengenal sejarah tentang konflik antar etnis yang pernah terjadi di Indonesia. Dan semoga kejadian-kejadian ini tidak akan terulang lagi di Indonesia. Yang pertama, konflik Sampit. Konflik Sampit terjadi di Kota Sampit, Kalimantan Tengah pada awal Februari 2001. Konflik ini terjadi antara suku Dayak asli dan warga migran Madura, dipicu oleh permasalahan ekonomi. Saat itu para transmigran asal Madura telah membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Akibatnya Kalimantan Tengah merasa tidak puas karena terus merasa disaingi oleh Madura. Terjadilah penyerangan yang membuat sebanyak 1.335 orang Madura harus mengungsi.
Namun konflik sampit yang terjadi tahun 2001 bukanlah insiden pertama, karena sebelumnya sudah terjadi perselisihan antara keduanya. Konflik ini mulai mereda setelah pemerintah meningkatkan keamanan, mengevakuasi warga, dan menangkap provokator. Kemudian untuk memperingati akhir konflik tersebut dibuatlah perjanjian damai antara suku Dayak dan Madura. Selain itu, untuk memperingati perjanjian damai tersebut dibentuk juga sebuah tugu perdamaian di Sampit. Apa tadi itu ambil lihat tadi? Perang kan, konflik. Berarti pertengkaran antara apa tadi? Antar umat apa? Antar agama, antar suku. Ayo ditulis. Selesai diskusinya? Selesai. Sekarang waktunya setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Ketika ada kelompok yang maju, berarti kelompok yang lain mendengarkan, memperhatikan. Oke. Sekarang kelompok Jawa dulu. Ayo kelompok Jawa maju dan kelompok yang lainnya mendengarkan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Kami dari kelompok Jawa. Nomor 1. Kejadian apakah yang kalian lihat dalam video tersebut? Konflik antar agama dan konflik antar suku. Nomor 2. Menurut pendapat kelompokmu, apa penyebab kejadian tersebut? Kurang menghargai dan menganggap suku atau agamanya lebih baik dari yang lain. Nomor 3. Bagaimana pendapat kelompokmu tentang kejadian tersebut? Tidak baik dan harus dihindari. Nomor 4. Bagaimana sikap yang baik agar kejadian tersebut tidak terjadi? Saling menghormati dan tidak membeda-bedakan. Bagaimana dengan jawaban kelompok Jawa? Ada yang mau menanggapi? Sudah bagus apa belum jawabannya? Sudah bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok Jawa. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Dari presentasi semua kelompok tadi jawabannya sudah benar, sudah bagus, sudah berani tampil maju, itu sudah hebat ya. Sudah berani berdiskusi, menyampaikan pendapatnya, itu sudah hebat, okay? Tetapi sekarang Bu Yeni beri penguatan. Bagaimana sebenarnya yang benar, Bu? Apakah tadi salah? Benar, tetapi ini penguatan saja ya. Pertanyaan yang pertama, apakah yang kalian lihat? Yang kita lihat tadi adalah video beberapa konflik yang pernah ada di Indonesia. Yang pertama, konflik antar suku. Yang kedua, konflik antar agama. Yang kedua, menurut pendapat kelompokmu apa penyebabnya? Penyebabnya ada beberapa faktor. Yang pertama, suku yang pertama menganggap sukunya yang paling baik. Suku yang lain itu tidak baik, suku saya yang paling baik. Itu menjadi faktornya. Kelompok yang lain tidak terima. Akhirnya terjadi konflik. Terus apalagi? Tidak saling menghormati. Itu kuncinya ya. Yang ketiga, bagaimana pendapat kelompokmu tentang kejadian tersebut? Bagaimana kejadian tadi? Kejadian tidak baik, Bu.
Kenapa? Karena dampak dari konflik itu sangat luar biasa. Ya, konflik ada yang dibunuh, ada yang sampai kelaparan, ada yang sampai dihina, dibully dan lain sebagainya. Akhirnya dampaknya luar biasa. Jadi tidak patut untuk dicontoh. Yang terakhir, bagaimana sikap yang baik? Yang pertama harus saling menghormati, tidak membeda-bedakan, tidak boleh egois, tidak boleh menganggap dirinya yang paling benar, yang lainnya salah, tidak boleh. Ya, itu saja. Ya. 1, 2, 3. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik. Hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu. Petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar. Hujan-hujan batu, hujan-hujan badai, hujan-hujan badai, hujan-hujan badai. Sudah, nggak capek ya? Sudah nggak capek ya? Duduk. Waktunya kuis. Sekarang pertanyaan yang kedua. Ayo dilihat. Kalau sudah tahu jawabannya diangkat. Jawaban yang benar letaknya di atas, hurufnya di atas. Ayo jawab, yang sudah tahu jawabannya diangkat jawabannya. Ayo Ci. Wah, benar semuanya. Ya, sudah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Sudah. Pembelajaran hari ini bagaimana? Sekali lagi, bagaimana kegiatan hari ini? Senang apa tidak? Siapa yang berani? Hari ini kita belajar apa saja yang pertama? Siapa yang berani tadi? Kita belajar apa tadi? Tentang apa? Pintar, keberagaman yang ada di Indonesia, apa lagi? Tentang pengertian. Pengertian apa? Sebagai sunatullah. Yang ketiga, kita belajar tentang bagaimana caranya kita untuk bersikap yang baik terhadap perbedaan, ya. Dan ini pembelajaran ini nanti kita akan belajar lagi di minggu depan. Kita di minggu depan belajar tentang saling menghormati antar umat beragama. Tentang umat beragama, ya. Apa saja agama yang ada di Indonesia? Terus ibadahnya di mana? Hari rayanya apa? Itu nanti kalian kerjakan di rumah, ditulis di buku tulis macam-macam agama yang ada di Indonesia.
Siapa yang tahu agama di Indonesia apa saja? Hindu, pinter tahu, udah tahu nama tempat ibadahnya di mana? Oh ya, kalau nanti hari rayanya sudah tahu namanya? Hari rayanya? Nah, kalau belum itu nanti belajar di rumah, ditulis di buku tulis. Kalau belum tahu silahkan baca. Terus kalau nggak tahu lagi tanya bersama orang tua ya. Sekarang pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat, barokah, semuanya menjadi anak yang soleh, solihah. Sampai jumpa di minggu depan bersama Bu Yeni lagi, belajar PAI lagi tentang keragaman agama yang ada di Indonesia. Sudah, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.